Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini, saya akan membahas mengenai data pada Microsoft Excel. Ya. Kita buka Microsoft Excel yang terdahulu. Kita tampilkan. Oke, yang pertama ini belum disimpan, kita simpan dulu. Bagaimana cara menyimpan? Ini bisa klik icon simpan ini atau file save. Kemudian kita pilih di mana kita akan menyimpan. Nah, browse. Nah, misalnya kita akan menyimpan di hard disk D. Ya. Kemudian saya akan buat folder baru. Ya. Misalnya di sini foldernya kita membuat dengan menggunakan nama dan kelas. Misalnya Amir 10 AKL 1. Ya. Sehingga masing-masing anak, masing-masing orang mempunyai folder masing-masing. Kemudian kita pilih foldernya dan kita kasih nama file. Misalnya latihan 1. Simpan. Oke. Nah, file yang kita simpan tadi di mana? Kita bisa buka dengan menggunakan Explorer ini atau menggunakan file Explorer ini. Ya, biasanya di sini di shortcut atau ini sudah ada icon untuk membuka. Ya, misalkan belum ada, kita pilih ini. Tadi kita menyimpannya di hard disk D. Ya, pada folder Amir. Oke. Nah ini ya. Amir 10 AKL 1. Maka file latihan ini ada di sini. Oke. Kita close dulu. Ya, dan kita lanjutkan dengan tipe atau jenis-jenis data pada Microsoft Excel. Jenis data pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah data teks. Yang kedua adalah angka atau value. Yang ketiga adalah waktu atau times. Yang keempat adalah tanggal atau date. Nah, data atau teks ya, ini adalah terdiri dari kumpulan huruf. Data teks dapat dimasukkan dengan bilangan, namun harus didahului dengan tanda kutip. Misalnya 45 pakai tanda kutip. Maka kalau pakai tanda kutip ini artinya teks. Ya, walaupun ini angka. Yang berikut adalah karakter-karakter yang dapat dimasukkan ke dalam sel Excel. Yang bertipe data teks ya. Huruf misalnya. A, B, angka. Tapi pakai kutip nanti. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Simbol. Ya, seperti ini, simbol seperti ini, dan spasi. Ciri lain dari tipe data label adalah secara default itu akan ada di sebelah kiri atau rata kiri. Ya, rata kiri. Ya, kalau kita lihat ini prakteknya di Excel. Ya, misalnya tadi angka A atau huruf besar A, ya, B, C, dan seterusnya. Kemudian angka yang
yang dianggap sebagai huruf, ya. Misalnya, nah, pakai tanda kutip 1, kutip 2. Nah, ini walaupun angka, ini adalah tipenya teks. Ya. Dan perhatikan, tadi saya katakan bahwa ciri lain dari tipe data teks ini, dia akan ada di rata kiri. Ya, beda dengan angka, dia akan ada di rata kanan, secara defaultnya. Ya. Nah, kemudian angka atau value. Data angka dapat dimasukkan ke dalam sel pada Microsoft Excel. Ya, sebagai misalnya bilangan bulat atau integer, bilangan desimal, bilangan pecahan, fraction, tipe data notasi ilmiah atau scientific notation, tipe data persen, tipe data mata uang, nilai logika, true dan false. Nah, coba kita lihat di sini. Contohnya bulat 250, 350, 450, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu adalah angka bulat. Desimal 2,5, 3,5, 4,5 dan seterusnya. Pecahan 1 per 2. Ini lihat dipakai spasi nih. 1 per 2. Nah, nilainya 1,5. Nilainya memang desimal. Tapi kita bisa menulis dengan pecahan seperti ini. Tapi harus 1 spasi. Nah, harus pakai spasi. Kalau setengah gimana nulisnya? 0 spasi 1 per 2. Ya, notasi ilmiah misalnya kayak gini. Ini biasanya ditulis seperti ini apabila angka terlalu panjang atau minus terlalu jauh, terlalu kecil lah gitu nilainya atau terlalu besar gitu. Persentase seperti ini 20%, 10%, 5%, 2,5% dan seterusnya. Kemudian mata uang 1 juta. Ya, 1 juta ini. Nulisnya tidak begini. Begini nulisnya, 1 juta. Tanggal 01/01/2015. Nah, ini untuk tanggal Anda bisa nanti melihat settingan apakah bulan dulu atau tanggal dulu, ya. Jadi input itu bisa bulan dulu atau tanggal dulu. Value biasanya akan seperti ini. Nah, kemudian waktu 12.30. Atau misalnya 0,230 PM. Ya, ada PM-nya. Tanggal dan waktu. Kemudian logika atau true atau false. Ya. Nah, kalau kita inputkan, coba praktekkan inputkan di dalam Excel. Nah, 250. Ini adalah angka bilangan bulat. Ya. Kemudian 1,5. Nah, itu adalah desimal. 1 spasi 1 per 2 itu adalah bilangan pecahan. Atau misalnya Anda ingin memasukkannya 1 per 2, bukan 1 per 2. Harus pakai 0, spasi 1 per 2. Nah, seperti itu. Kalau 1 per 2 saja, akan salah. Ya. Jadi, 0 spasi 1, misalnya 2 per 8. Ya. Seperti itu. Ya, 2 per 8 kan 1 per 4. Ya, dia akan membulatkan, akan menyederhanakan secara langsung. Berikutnya misalnya persen. 2%. 2%. Perhatikan di sini ya. Walaupun kita nulis nampilnya 1 per 4, tapi tetap nilainya 0,25. Ini juga 0,5. Ini juga 1,5. Apalagi ini ya, sesuai dengan. Ya.
percentage, kemudian bulan, ya, atau tanggal. Misalnya sekarang tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021. Nah, ini berarti 2 bulan Agustus, ya. Nah, kalau kita misalnya pengen yakin bahwa ini adalah 2 bulan Agustus, kita akan format dengan menggunakan tanggal. Nah, date ini, ya, misalnya ini. Jadi 2 Agustus. Ya. Tapi ada juga komputer yang harus mengisikan bulan dulu. Ya, itu tergantung dari regional setting. Nanti untuk mengubah regional setting di dalam komputer, kita akan bahas tersendiri. Berikutnya, ini udah tadi ya untuk waktu atau time. Kemudian untuk tanggal juga udah. Ya. Untuk waktu nulisnya pakai titik 2. Ya. Contoh ini, sekarang jam 9 lebih 01. Nah, gitu. Jadi 9 lebih 01. Jadi kalau misalnya jam 10 lebih 12 menit. Ya. Atau misalnya jam 14.15. Titik 2.15. Jam 2 lebih 15 menit siang. Nah, ini apabila misalnya kita format, ini bisa ada AM, PM. Di sini coba lihat di sini AM, PM. Jadi kalau AM itu pagi, kalau PM itu setelah jam 12 siang. Oke. Demikian untuk cara menginput data dan jenis-jenis data yang ada pada Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.